Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Kita hari ini akan ngebahas tentang Area 51. Jadi buat kalian nih yang bingung nih kenapa nih orang bahas alien mulu sih gitu. Karena kan kita udah bilang nih di awal edisi bulan puasa adalah edisi alien gitu. Dan kemarin kita baru bahas Roswell dan isunya adalah pesawat atau UFO atau mayatnya alien yang jatuh di Roswell itu dibawa ke Area 51. Itulah yang membuat Area 51 salah satunya sampai sekarang jadi kontroversi dan kita akan bahas ada apa sih di Area 51 gitu. Dan kali ini kayaknya gue berpendapat alien itu nggak ada cuy. Gue kali ini. Oke, baik kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di diskusi podcast Opini Tengah Malam. Selamat malam semuanya. Apa kabar pendengar? Desi Jats ya? Enggak, tapi lemas tapi kalau nih. Kali ya? ini lemes. Biar nggak mirip coy. Balik lagi bareng gue Bimo Konspirator. Si gue Pedan Labil. Dan Faris Realistis. Kita masih bertiga dan bahas tentang alien. Kayak biasa, sebelum masuk kita mau thank you banget dan mau ngasih tahu juga buat para pendengar kita dan para teman diskusi kita. Akhirnya kita tuh punya Discord, salah satu platform diskusi nih buat kalian yang suka konspirasi dan film, diskusi sama kita para opini tengah malam di Discord itu setiap hari Kamis malam, tengah malam lah, jam 9 sampai jam 11. Jadi kita akan bahas konspirasi bareng mereka. Kemarin baru pertama kali ya kita konspirasi bareng teman-teman kita, teman diskusi, dan seru-seru banget, bahasnya luas banget juga. Anggotanya sekarang udah ada berapa juta ya? Mantap. Jadi kalau kalian yang pengen berdiskusi di Kamis depan bisa langsung DM Opini Tengah Malam karena kita pastinya akan ngasih linknya untuk join gitu loh. Kita open minded juga diskusinya, jangan baper. Ini kayak kita nih tema Area 51. Thanks to Raihan, thanks to siapa lagi namanya, Tiara, thanks to ada lagi yang ngasih web-webnya. Dimas ya? Dimas. Iya, itu tuh mereka yang ngasih apa namanya rekomendasi lah untuk kita baca pembahasan Area 51 ini, dan kita udah compel juga kan. Dan tentunya kalau seandainya nyari kaos Geeks film konspirasi bisa kunjungin Thanks Geeks is Friday. Dan langsung masuk aja nih, kita akan bahas Area 51. Jadi langsung kita masuk aja nih. Kawasan apa sih sebenarnya Area 51 itu? Area 51 merujuk pada lokasi di peta dan nama populer pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat. Pangkalan ini berlokasi di Danau Grum, danau kering di Gurun Nevada sekitar 135 km di sebelah utara Las Vegas. Apa yang terjadi di dalamnya sangat rahasia. Masyarakat umum tidak diperkenankan mendekat. Banyak tanda peringatan, pengawasan elektronik, serta penjaga bersenjata. Terbang melintasi Area 51 juga dilarang. Meskipun lokasi sekarang dapat dilihat pada gambar satelit, pangkalan militer ini memiliki landasan pacu sepanjang 3,7 km. Fasilitas ini terletak di dua area militer rahasia lainnya, yaitu Nevada Test Site, tempat AS menguji coba senjata nuklir tahun 1950-an hingga 1990-an, serta Nevada Test and Training Range. Seluruh kawasan ini melingkupi seluas 2,9 juta hektar. Jadi kalau seandainya kalian nanti nih keluar di YouTube, itu ada gambar-gambar ya kalau di YouTube Opini Malam. Mungkin Fedian bisa langsung baca ini, mengapa ada namanya Area 51. Jadi ada artikel yang menjelaskan mengapa Area 51 itu dibangun. Jadi Area 51 itu dibangun pada era Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet sebagai fasilitas untuk menguji dan mengembangkan pesawat, termasuk pesawat U-2 dan SR-71 Blackbird. U-2 itu merupakan sebuah pesawat mengintai ketinggian tinggi, sedangkan SR-71 adalah sebuah pesawat mengintai strategis supersonik jarak jauh berkecepatan 3,3. Pesawat ini mampu menempuh kecepatan 3.530 km per jam pada ketinggian 24 km di atas permukaan.
Meski fasilitas itu dibuka pada 1955, keberadaannya baru secara resmi diakui oleh Badan Intelijen atau CIA pada Agustus 2013, 4 bulan setelah pengungkapan oleh CIA. Presiden Amerika Serikat waktu itu Barack Obama menjadi presiden pertama yang mengakui Area 51 pada. Jadi Area 51 tuh diakuin ke publik pada tahun 2013, saat itu presidennya Barack Obama. Kayaknya gue juga inget deh, kayak Barack Obama tuh ngomong kalau Area 51 itu adalah area yang senjata-senjata lah, angkatan udara lah gitu loh. Dan Area 51 itu jadi tempat yang paling rahasia di bumi, katanya ada isunya gitu. Cuma ya benar sih gitu loh. Salah satunya adalah konspirasi pendaratan di bulan itu dibuatnya di Area 51. Nah, gimana nih tanggapannya kalian tentang Area 51? Lu bilang sangat rahasia itu, kayak gue pernah denger dah, kalau lu Google Area 51, nanti bakal nge-hang gitu kayak komputer lu. Apa gue gak tahu dah. Dulu kayak gue pernah baca gitu sih gue. Tapi gue tidak mencoba. Seperti itu sih. Google apa? Google Earth loh, yang kayak sering bisa ngeliat di zoom gitu kalau lu ngezoom terlalu ini. Mungkin sekarang udah enggak kali, Riz. Sudah diakui. Gimana tanggapan kalian tentang Area 51? Tapi yang kalian ketahui ini emang buat bikin senjata gitu kan sebenarnya. Iya, kalau yang dibilang sama Obama gitu, iya kan? Cuma Benar. buat jadi tempat tes doang ya kayaknya. Nggak ada sangkut pautnya sama UFO, dia bilang. Nggak ada. Tapi ini pesawat utuh, asik utuh. O2 ini pesawatnya tuh canggih banget. Yang kayak tadi Fedian bacain tuh, pesawat ini setahu gue ya sering disebut Dragon Lady katanya, karena merupakan pesawat pengintai dengan ketinggian tuh yang tinggi banget dibanding pesawat lainnya, dan itu nggak ketahuan sama radar. Dan lo harus lihat, itu bener-bener canggih banget cuy, secanggih itu gitu loh. Maksud gue, wow, apakah mungkin sebenarnya kayak UFO itu hanya buatan mereka juga gitu loh. Ini gue berteori sebelum kita masuk konspirasinya ya. Kali ini gue sebagai yang realistis lah. Mungkin UFO itu kayak selalu kelihatannya seringnya di Amerika, di mana di Amerika selalu Amerika ya. Emang apa mungkin emang ya itu jalan baliknya, pesawatnya dia arah ke sana. Ada juga tuh teori di anak Twitter yang ngomong kayak gitu juga. Gimana? Maksudnya balik ke mana? Pangkalan. Iya, pangkalannya. Dan ada lagi pesawat Blackbird tuh yang tadi bilang juga. Maksud gue, lo harus lihat bentuk-bentuk pesawatnya dan project-project yang dilakukan di Area 51. Itu gila banget pesawatnya. Ada yang kecepatannya yang tadi bilang 3.000 berapa kilometer per jam tuh kayak wow. Berarti kayak possible aja dong sebenarnya sekarang dia buat pesawat ya model kayak berbentuk, cuma bentuknya doang UFO. Iya bisa, gitu. Pasti bisa sih. Bahkan maksudnya menurut gue nih karena penampakannya banyak ya UFO, gue jadi mikir orang nggak bisa bedain gitu kan, itu alien atau dari dalam bumi. Maksudnya siapa tahu aja dalam suatu kasus itu emang bener alien gitu, cuma dikira pesawat Amerika yang rahasia misalnya. Atau dalam satu kasus itu ternyata pesawatnya Amerika tapi dikira alien gitu, jadi bisa sebaliknya juga. Kayak yang muncul di Blok M ya, itu alien. Ngapain asal Amerika? Kalau misalnya alien wajar dia nyasar bro. Iya gak sih? Taunya Indonesia kan militernya udah canggih. Wes gila. Gue percaya. Ada gue berapa kali sih. Terus ada ini lagi sih, teori yang ini gue bahas teori-teori yang komen-komen di Twitter ya. Sebelum kita masuk konspirasinya. Jadi kayak ada yang komen tuh kayak gini cuy. Ini menarik banget sih kalau menurut gue. Dia tuh bilang, apakah sebenarnya UFO atau yang disebut alien ini itu adalah kita yang dari masa depan, manusia dari masa depan balik. Jadi kayak ya gitu di manusia di masa depan. Pesawatnya gitu. Itu time machine. Time machine, bener banget. Terus gue kayak wow, boleh juga nih teorinya gitu loh. Lu bisa bayangin gak sih katanya? Back to the Future ya, gile. Versi realistis. Bentuknya berubah. Kayak kita nggak ada yang tahu kan gitu.
Iya bisa Oke. sih. Apa lu ada lagi ya nih teori-teori tentang Si area 51. area 51 ini gitu loh. Ntar ya lah. Bentar aja ya. Oke, Oke. masuk guys. Langsung alien nih.